Halo para penggemar komik, kembali lagi bersama saya di Wibu Veteran. Dan semoga kalian sehat selalu dimanapun kalian berada. Oke, kali ini saya akan membahas komik manhwa yang bertemakan pahlawan yang kembali ke masa lalu dengan semua kekuatannya saat ini dan kemudian menjadi bocil overpower untuk mengalahkan para iblis jahat. Pengen tahu bagaimana kisahnya? Ikuti terus video ini dan jangan lupa untuk di komen, di like, dan di share ke teman-teman yang mempunyai hobi yang sama dengan kita. Oke, tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita ke ceritanya. Di awal cerita, kita diperlihatkan peperangan yang sangat besar antara manusia dan juga iblis. Akibat dari peperangan tersebut, kematian banyak sekali dari pihak manusia. Dunia seperti akan hancur. Kawan-kawan 10 kenaik terkuat yang menjaga wilayah benua juga mati di tangan iblis. Semua ini hanya disebabkan oleh satu iblis, yaitu Komandan Iblis Glutoni. Dari peperangan besar tersebut, hanya menyisakan beberapa orang saja yang mampu bertahan hingga saat ini. Salah satunya ialah Tini, yang juga akan menjadi MC kita dalam serial komik manhwa ini. Tini, apa itu namamu? Kuakui kau sangat kuat. Namun, kau pasti juga sudah sadar. Ini semua belum cukup untuk membunuhku, kata Komandan Iblis tersebut. Tini mencoba menyerang kepala iblis tersebut menggunakan senjata. Dengan skill sambaran petir, tetapi iblis tersebut mampu menangkisnya dengan menggunakan tangannya. Tapi tak sampai di situ. Tini langsung menambahkan daya serangnya menggunakan skill hantaman meteor ke tubuh iblis tersebut. Skill ini dapat mengeluarkan bola meteor yang sangat besar ke arah iblis itu. Dan seketika itu, iblis itu terbelah menjadi dua dan lalu terbakar karena hantaman bola meteor. Akhirnya, aku dapat membunuh iblis tersebut. Kelihatannya, aku juga akan mati bersama iblis tersebut, kata Tini. Dia mencoba menyembuhkan lukanya dengan skill penyembuh, tetapi dia sudah kehabisan mana. Dan seketika itu, dia terbayang pelatihan mana yang merupakan pengetahuan eksklusif eksatria dan juga bangsawan. Seandainya dia dulu latihan dengan semangat dan tepat, pasti saat ini aku bisa menyelamatkan kerajaan ini dan juga teman-temanku. Komandan Iblis Glutoni, dia sangat kuat, tetapi dia hanya satu dari ketujuh semua komandan. Lalu, bagaimana kuatnya komandan iblis yang lain, dan bahkan Raja Iblis itu sendiri? Aku tak bisa membayangkannya. Di saat Tini mencoba menyembuhkan lukanya dari arah belakang, tiba-tiba ada seseorang menyapanya. Tini, apa kau masih hidup? Sangat disayangkan, tapi aku akan segera mati. Tetapi sebelum aku pergi, aku mau kau kembali temui aku, kata orang tersebut. Dan dia ternyata adalah Asgard von Valentia, seorang kasar pedang yang juga bertarung melawan iblis tadi. Apa yang kau bicarakan? Jawab Tini dengan penuh tanda tanya. Tentu saja, jika kau sembarangan mengunjungiku di masa lalu, aku tidak akan percaya. Jadi, akan kuberitahu kau satu rahasiaku. Nama putriku yang akan lahir adalah Lilia. Itu berasal dari nama bunga yang aku dan istriku sukai. Tetapi kenyataannya, aku tak begitu menyukai bunga. Ingatlah kata-kataku ini. Ini sangat penting, jadi jangan lupakan itu. Dan cepatlah temui aku. Tetapi dengan perlahan-lahan, dia membuka mata. Di depannya dia tampak terlihat familiar. Apakah ini mimpi setelah mati? Aku tak percaya harus melalui masa lalu ini lagi. Masa lalu yang menyebabkan di mana tubuh kakak perempuanku diambil tepat setelah dia mati, kata Tini. Dan ternyata dia kembali ke masa lalu. Saat ini dia kembali di masa hidup kelamnya dulu. Tubuh kecilnya terbaring kesakitan di atas tempat tidur. Pipinya penuh dengan luka, pukulan, dan di sampingnya kakaknya sedang merawatku juga terluka karena melindungiku. Dia merawatku hingga kakakku mati kelelahan tepat di sampingku. Tiba-tiba, pintu kamar didobrak oleh dua orang. Dia lantas menendang kursi yang diduduki kakakku, hingga tubuhnya terpental jauh. Tini mencoba menggerakkan tubuhnya dan membantu kakaknya, tetapi tubuhnya tidak bisa digerakkan. Tubuhnya kaku, dia berusaha sekuat tenaga. Dan dengan tiba-tiba, tangannya memancarkan mana, sehingga tubuhnya kembali bisa bergerak. Dan dengan segera, tubuhnya melompat ke arah dua orang tersebut, hingga mengenai salah satu tubuh orang tersebut hingga terpental. Dia lantas berdiri lagi dan memukuli hingga menendang tubuh Tini yang sedang melindungi kakaknya. Menyingkirlah kau anak kecil, kata salah satu orang tersebut. Kedua orang itu terus saja menghajar Tini hingga mereka merasa bosan. Karena Tini tidak mau melepaskan tubuh kakaknya, kedua orang itu lantas pergi meninggalkan mereka berdua. Tini merasa ada yang berbeda dengan masa lalunya dengan yang dialami dia sekarang.
karena seharusnya tubuh kakaknya dibawa kedua orang tersebut, tetapi mereka malah meninggalkannya. Ini berbeda dengan masa laluku. Mimpi buruk yang kualami dulu berubah. Aku juga bisa menggunakan mana yang seharusnya aku belum bisa di usiaku saat ini. Mungkinkah Kaisar Pedang memang benar-benar mengirimku ke masa lalu? Apa maksudmu ini semua? Bukan mimpi? Aku bisa merubah masa depan, kata Tini. Tini pun mencoba memakamkan kakaknya dengan layak. Karena di kehidupan yang lalu, kakaknya dibawa pergi kedua orang tersebut, sehingga Tini tidak bisa memakamkan kakaknya. Hari pun berganti. Di acara pemakaman kakaknya, di sana terlihat Enma, teman dari kakaknya, hadir di pemakaman tersebut. Enma merasa jika Tini sudah sedikit berubah. Enma juga yang menemukan Tini dan juga kakaknya. Di saat Enma menemukan mereka, luka Tini langsung sembuh. Hal ini membuat Enma sedikit terkejut. Sebulan telah berlalu. Setelah pemakaman kakak Tini, dia ingin pergi membalas dendam atas kematian kakaknya. Dia berjalan menyusuri sebuah kampung di mana pembunuh kakaknya berada. Sesampainya di depan pintu desa, terlihat dua orang yang sedang menghadang Tini. Tini pun langsung menanyakan kedua orang tersebut, "Di mana Wolf berada?" "Orang yang membunuh kakakku," kata Tini. "Berani sekali seorang bocah sepertimu menyebut namanya," jawab orang tersebut. Dengan muka kesal, salah satu orang tersebut sudah siap memukul Tini menggunakan tangannya. Tetapi dengan mudahnya, Tini menghentikan pukulan itu dan langsung memegang tangannya. "Memangnya kenapa? Ada yang salah jika aku menyebut namanya?" Dan dengan segera, Tini meremas pergelangan tangan orang tersebut hingga menyebabkan tangannya patah tulang. "Apa-apaan bocah ini? Apa dia meminum potion atau sejenisnya?" Tak lama setelah itu, dia mencoba menyerang Tini. Orang tersebut memegang kerah baju Tini dan bermaksud melemparkannya. Tetapi hal aneh terjadi. Orang tersebut tidak mampu mengangkat tubuh Tini yang hanya anak kecil. Dan dengan segera, Tini menendang perut orang tersebut hingga terpental jauh. Baju Tini juga robek karena orang tadi memegang bajunya. Dari robekan baju Tini, di dadanya memancarkan mana berwarna biru yang sangat cerah. Bagus, mana milikku juga kembali. Di kehidupanku yang dulu, aku belum menguasai mana. Dengan menggabungkan tubuh yang terbuat dari mana, sebuah tubuh mana, dan tubuh fisik secara bersamaan, aku mampu menjadi semakin kuat dengan menggabungkan dua tubuh ini. Dan ini menjadi teknik rahasia yang aku kembangkan sendiri. Teknik ini memang sangat kuat, tapi aku harus makan lebih banyak karena efek samping dari penggunaan teknik ini. Tini pun mencoba mendekati orang tadi. Dia langsung memegang kaki kanan orang tersebut dan melemparkannya jauh hingga meremukkan sebuah tembok rumah. Tini lantas masuk ke rumah tersebut. Orang-orang yang berada di dalam merasa terheran-heran. Mengapa bocah sekecil itu bisa melemparkan orang dewasa? Dari banyak kerumunan yang melihatnya, dia lantas mengambil salah satu kaki orang tersebut dan memutar-mutarkannya tubuh orang tersebut hingga mengenai beberapa orang di sekitar. Seketika itu, orang-orang berjatuhan karena terkena hantaman tubuh temannya sendiri. Kali ini tinggal dua orang lagi yang perlu dibereskan. Mereka adalah sang Rander bersaudara. Mereka berada di lantai atas, dan seketika itu mereka mengeluarkan pedang lalu melompat ke arah Tini. Salah satu dari mereka mengayunkan pedangnya ke arah Tini, tetapi Tini mampu menghindari ke samping sesaat pedang itu hampir mengenainya. Dan dengan cepat, Tini membalas serangan mereka dengan menghantam mukanya. Dan Rander satunya lagi ditendang mukanya menggunakan lututnya hingga mereka terpental jauh secara bersamaan. Dan tak sampai di situ, Tini langsung mengejar salah satu dari mereka dan langsung menendang hingga terpental keluar rumah. Ternyata di luar berdiri serigala penguasa Invaders. Dia lalu menanyakan pada Tini, "Siapa kau? Apa yang kau lakukan? Apa kau yang melakukan ini?" Kata orang tersebut, "Kau tidak tahu. Itu yang kau inginkan bukan?" balas Tini. "Dasar anak kecil, aku akan merobek mulutmu," kata orang tersebut. Dan tak begitu lama, orang tersebut tiba-tiba berubah menjadi serigala. Kekuatannya pun juga ikut meningkat. "Bagus, lebih baik keluarkan semua dari awal." Apa-apaan ini? Kau tidak memiliki bulu perak. Kau juga menjadi seperti anak anjing," kata Tini. Manusia serigala itu langsung marah mendengar perkataan Tini. Dia pun langsung menyerang Tini dengan mencoba mencapik tubuh Tini dengan kukunya yang sangat tajam. Kecepatannya sungguh mengejutkan, dan bahkan dia lebih cepat dan lebih kuat dibandingkan Rander bersaudara.
Tini mencoba menghindarinya dengan melompat ke belakang. Tak sampai di situ, manusia serigala itu langsung melancarkan serangan lagi dengan tangan satunya. Tetapi Tini bisa menghindarinya lagi. Kali ini Tini mencoba menyerang balik. Ketika manusia serigala itu mencoba mencapiknya untuk yang kedua, dia menghindari dan langsung menangkap moncong serigala itu. Dia tahu dari rekan serigalanya bahwa kelemahannya ada pada mulutnya. Manusia serigala itu meraung kesakitan dan dengan sangat marahnya serigala itu mencoba menyerang lagi dengan membabi buta. Tini melompat dan menghindar serangannya hingga akhirnya dia mempunyai kesempatan dan langsung menendang muka manusia serigala tersebut hingga terkapar di tanah. Dan tanpa belas kasihan, Tini langsung menginjak perut manusia serigala tersebut. Dan tak sampai di situ, Tini langsung menendang tubuh serigala itu hingga terpental jauh membentur tembok. Tembok itu langsung roboh terkena benturan tubuh manusia serigala itu. Mulutnya terbuka lebar karena kesakitan menahan serangan Tini hingga mengeluarkan batu hitam yang memancarkan cahaya merah yang keluar dari dalam mulutnya. Manusia serigala itu seketika berubah kembali ke wujud manusianya. Dia memohon kepada Tini untuk mengampuninya. Minta maaf kepada saudaraku atas apa yang telah kau lakukan padanya. Sekarang, kata Tini, dia berpura-pura pingsan di hadapan Tini. Tetapi Tini tidak menghiraukan. Dia berkata akan mencabut kepalanya. Tetapi dengan tiba-tiba manusia serigala itu bangun lantas meminta maaf kepada Erina. Maafkan aku Nona Erina, semua ini salahku, kata manusia serigala itu. Ketika Tini sedang menghajar manusia serigala itu, tiba-tiba pandangannya tertuju pada batu yang dikeluarkan dari mulut manusia serigala tadi. Dia lalu mengambilnya. Dia belum pernah melihat batu yang seperti itu di kehidupan sebelumnya. Tak lama Tini memegang, tiba-tiba batu itu memancarkan kekuatan yang sangat dahsyat. Dari dalam batu itu tiba-tiba muncul bayangan serigala berwarna perak yang terjerat rantai, seperti sebuah belenggu yang membuatnya tidak bisa keluar dari batu itu. Ini adalah Dominiki, kata Tini. Tini teringat di kehidupan yang lalu, Tini pernah diberitahu temannya kalau makhluk spiritual terlahir setelah mengakumulasi mana setidaknya 100 tahun lamanya. Dan jiwa makhluk spiritual itu sendiri adalah sebuah roh. Lalu saripati dari sebuah roh itu sendiri ialah batu roh, seperti yang dipegang Tini saat ini. Ngomong-ngomong, kenapa manusia serigala memiliki barang yang begitu berharga ini? Tini lantas mencoba melepaskan belenggu rantai yang menjerat serigala perak itu. Dia langsung memegang rantai itu dan menghancurkan dengan mengalirkan mananya ke rantai itu. Dan akhirnya rantai itu lepas dari tubuh serigala itu. Setelah terlepas, tiba-tiba ada gambaran dalam penglihatan Tini bagaimana rantai itu bisa menjeratnya. Ternyata serigala itu dulunya dikepung orang-orang aneh yang semuanya masing-masing memiliki Dominiki. Pertarungan itu dimenangkan kelompok manusia tersebut. Serigala itu tumbang dan manusia itu mengambil batu roh yang ada pada serigala tersebut dan memberikannya kepada manusia serigala yang saat ini dilawan Tini. Ternyata kelompok itu menciptakan manusia serigala dengan membuat orang menyerap batu roh serigala ini, kata Tini. Dan dengan tiba-tiba dari dalam batu itu muncul serigala perak yang sangat besar. Serigala itu mencoba menghabisi manusia serigala yang barusan dikalahkan Tini. Tetapi Tini mencegahnya. Berhenti, kata Tini. Ternyata serigala itu mengerti apa yang Tini ucapkan. Tini pun dibuat bingung kenapa serigala itu bisa mengerti perkataannya. Serigala itu langsung memaju mendekati Tini dan mencium kepala Tini. Dia lantas memberitahukan gambaran bagaimana dia bisa mengerti perkataannya. Ternyata saat Tini menghancurkan rantai yang menjerat serigala itu, mana Tini secara langsung mengalir ke batu roh serigala itu dan mengisi bagian yang retak dari batu roh tersebut. Dan itu semua alasan kenapa kita bisa berkomunikasi. Serigala itu mengangguk-anggukkan kepalanya, menandakan kalau dia mengerti apa yang dimaksud Tini. Dan artinya Tini juga bisa membuat kontrak dengan serigala perak tersebut. Kalau begitu, ayo kita lakukan kontrak kita, kata Tini. Kontrak ini cukup menyuplai mana ke serigala tersebut untuk dia tetap bisa hidup. Selama Tini mengalirkan mana ke serigala itu, akan selalu menjadi sekutunya dan kebanyakan roh akan jadi lebih kuat dengan meningkatnya kekuatan pemiliknya. Dan yang terakhir dari proses kontrak ini ialah memberikan nama. Harus aku namakan apa kamu? Karena kamu punya bulu perak seperti bulan, kamu akan aku namakan Lunar Wolf. Setelah menjalin kontrak, Tini kembali ke manusia serigala tadi.
Dia menanyakan dari mana dia mendapatkan batu rah tersebut. Aku mendapatkan dari organisasi. Mereka tak akan membiarkanmu lolos. Aku hanya sebuah seblak penelitian. Kekuatannya besar. Yang mereka miliki adalah, belum sampai berbicara, tiba-tiba kepala manusia serigala itu meledak. Ternyata organisasi itu sudah menaruh pemicu di mulutnya. Sudahlah, lupakan. Kali ini kita akan mengambil harta karun yang ada di rumah ini, kata Tini. Tini menghancurkan tembok menggunakan tubuh manusia serigala tadi. Seketika itu, temboknya hancur dan berangkas besi yang sangat besar terlihat. Dia lalu menyeret tubuh manusia serigala itu dan menaruh tangannya di kunci berangkas. Seketika itu, berangkas itu terbuka dan Tini langsung memasuki berangkas tersebut. Dia hanya ingin mengambil cincin keluarga Valencia. Dalam cincin tersebut menyimpan kenangan di masa lalu Tini. Dia pernah ditolong oleh seorang putri. Lalu putri itu memberikan cincin tersebut kepada Tini. Apabila sewaktu-waktu dia dalam kesulitan, cincin itu bisa mencari putri tersebut dan menolongnya. Putri itu bernama Chloe von Valencia, putri bungsu Kaisar Pedang Markgraf von Valencia. Dia juga dikenal dermawan dan baik hati sejak kecil. Di Valencia ada sebuah tradisi keluarga. Jika anak yang sudah cukup umur harus meletakkan bunga di setiap kuil, dan hal ini yang membuat nama mereka dikenal di mana-mana. Dan saat itulah Tini bisa bertemu dengan putri tersebut dan memberikan cincin tersebut. Cerita berganti di lantai bawah rumah yang menjadi perkelahian antara Tini dan manusia serigala tadi. Di sana terlihat komandan penjaga luar Piles Lam datang karena dia mendapatkan laporan dari warga bahwa ada keributan di sana. Sesampainya di dalam, dia merasa heran. Keributan sebesar ini disebabkan oleh anak kecil. Para warga yang berada di sana menceritakan kejadiannya kepada Komandan Lam. Hal ini membuat Komandan Lam berpikir kalau dia bisa pakai ini sebagai alasan untuk menaikkan biaya pelindungan pada warga. Dan secara tiba-tiba, Tini keluar menuruni tangga. Sontak membuat semua orang berteriak bahwa, "Itu anak, apa benar kau yang menyebabkan semua ini, nak?" tanya Komandan Lam. "Ya," jawab Tini dengan singkat. "Apa kau tahu yang sudah kamu lakukan?" "Ya, aku hanya mengurus beberapa sampah busuk. Aku tak mengerti mengapa seseorang kesatria sampai datang untuk hal begini. Tampaknya kau menerima banyak uang suap dari Wolf," kata Tini. "Jaga bicaramu, anak kecil," kata Komandan Lam. Dia secara tiba-tiba melancarkan serangan dengan tangannya yang diselimuti mana yang kuat. Dia mencoba mendekap kepala Tini, tetapi serangan itu dapat ditangkis Tini dengan mudah. Kali ini giliran Tini yang mencoba membalas serangan Komandan Lam. Dia memusatkan mana di sekitar lutut dan langsung menendang muka Lam. Tetapi Lam juga kuat. Dia bisa menangkis tendangan Tini menggunakan tangan kanannya dan langsung mencoba menyambarnya dengan tangan kiri. Tetapi Tini langsung melompat ke belakang. Dia melompat menaiki tangga. Di sana Lam tampak ingin mengeluarkan pedangnya. Dari atas, Tini juga langsung mengeluarkan serigalanya. Tini merasa Lam pasti terkejut dan dia pasti belum pernah melihat spirit di wilayah sekecil ini. "Ya, aku akan bertanya padamu berhubung kau tampaknya sudah tenang. Katakan padaku, apa kau dibayar oleh Wolf?" "Apa maksudmu, nak?" tanya Lam. "Bagaimana kalau aku yang membayarmu?" kata Tini. "Mustahil, anak sekecil itu terbesit pikiran hal itu. Berapa usiamu? Apa kau mengubah dirimu menjadi menggunakan sihir?" tanya Lam. "Bukan sihir, aku hanya penduduk asli tanah ini. Aku cukup terkenal di Evander karena rambut hitamku," jawab Tini. "Ya, oke, tapi kau bisa membayarku 5 koin biasa Wolf berikan padaku?" tanya Lam. "Apa kau bercanda? Apa kau sudah tidak waras? Aku yakin kau biasanya dapat 1 koin. Bagaimana kalau ku beri 1,5 koin? Jika kau tidak mau, kita sudahi urusan kita sekarang juga," kata Tini. "Sial, dunia ini pasti sudah mau kiamat. Sampai bocah bilang hal seperti itu," kata Lam sambil memalingkan tubuhnya dan hendak pergi. "Jadi apa jawabanmu?" kata Tini. "Tenggang waktumu setiap akhir bulan. Tepati janjimu," kata Lam sambil berjalan keluar. "Tunggu Lam," jawab Tini sambil melempar 1 koin emas pada Lam. 3 orang yang tadi melihat pertarungan mereka mencoba lari dari sana. Dan Tini langsung melarang mereka pergi. "Woi, mau kemana kalian?" tanya Tini. "Akan ku beri kalian 1 jam. Semua kelompokmu termasuk wanita yang bekerja di Evander, bocah pengemis, bawa mereka semua ke sini. Jika kalian terlambat, akan kubunuh 1 orang setiap semenitnya. Dan jika kalian lari, roh serigalaku akan melacak kalian dan membunuh kalian.
kata Tini. Mereka bertiga langsung lari dan mencari apa yang Tini inginkan. Cerita berganti. Di sana terlihat dua penjaga sedang membicarakan Komandan Lam. Mereka mengatakan bahwa komandan mereka sedang ada masalah. Sepertinya Komandan Lam sedang dihukum atas insiden di Invander. Mereka juga membicarakan bahwa warga yang berada di sana melihat roh serigala muncul dan mengejar para warga, dan semua uang hilang entah kemana. Dan akibatnya banyak toko-toko tutup dan akhirnya mereka tidak menghasilkan uang dan membuat Tuan Tanah marah. Mungkin karena ini dia memanggil bos baru. Dalam kehidupan masa lalu Tini, semua bangsawan itu sama. Dan ternyata terdapat bangsawan yang mengendalikan bangsawan lainnya. Para penduduk Tini menderita karena setelah kedatangan Tuan Tanah, pajak dan denda merajalela, dan para manusia serigala selalu menyiksa mereka. Tini menyerahkan semua uang dari manusia serigala kepada para penduduk yang sudah lama menderita karena ulah manusia serigala. Dan Tini menyarankan mereka untuk meninggalkan wilayah Piles dan pergi ke wilayah Diane, dan menyuruh mereka membuat kuil serta menyewa tentara bayaran untuk melindungi mereka. Dan mulai hari ini dan seterusnya, distrik Red Light dari O'Hiles Invander ditutup. Cerita kembali ke dua penjaga yang sedang memenjarakan Lam. Mereka juga menyebutkan bahwa nama baru bos mereka adalah Tini. Jawab Tini dengan tiba-tiba muncul di hadapan mereka. Seorang anak kecil, sejak kapan kau berada di sini? Sobat kecil, ini adalah tempat tinggal Lord dan juga bawahannya. Rakyat biasa tak seharusnya berkeliaran di sini. Jawab salah satu penjaga tersebut. Tunggu, bagaimana kau tahu nama bos tersebut? Tanya penjaganya. Ya, karena akulah sang bos baru tersebut. Jawab Tini sambil mengeluarkan roh serigalanya. Dua penjaga itu lantas lari terbirit-birit melihat roh serigala tersebut. Tini lantas memasuki kerajaan Piles. Di sana, dia disambut oleh Grandmaster Kram dan juga pengawalnya. Aku sudah mendengarmu dari Kram. Kau benar-benar masih muda, kata Karam. Kalian sepertinya tidak tahu tata krama. Membicarakan tamu berdiri sambil diamati, kata Tini. Nak, dari semua hal, kamu perlu tahu di mana kamu harus berdiri. Jawab Karam sambil mengeluarkan pedangnya. Dia terpancing karena kata-kata Tini barusan. Aku akan mengatakan hal yang sama kepadamu. Jangan mengacau dengan belakang seperti atasan dan sang tuan rumah. Apa kau bilang? Karam segera mengambil pedang dan mencoba memberi pelajaran kepada Tini. Tetapi pelayan Tuan Tanah menghentikannya karena dia adalah tamu Tuan Tanah. Dan Tuan sudah menunggu di dalam. Pastikan kau menjaga sikapmu di dalam sana, karena Tuan orang yang sangat ketat. Ya, aku mengerti, jawab Tini. Mereka bertiga lantas pergi ke ruangan tuannya berada. Sesampai di depan pintu, Karam mengatakan bahwa Tini sudah tiba. Tuan itu lantas mempersilahkan untuk masuk. Tini langsung membungkukkan badannya. Dia berpura-pura menghormati Tuan Tanah. Tetapi sebenarnya dia ingin membalas dendam kepada Tuan Tanah ini. Tini mencoba menawarkan ingin menjadi bawahannya agar dia bisa leluasa untuk membalas dendam. Tetapi Tuan Tanah itu sangat jeli. Dia berkata kepada Tini mengapa dia merampas uangnya. Tini lantas menjawab bahwa dia berusaha menyelamatkannya. Tini mengatakan bahwa Duke Valentia sudah memulai pemberantasan narkoba dan hal-hal yang mengganggu masyarakat. Tini juga mengatakan jika Putri Valentia mengunjungi wilayah Tuan Tanah. Atas dasar ini, Tini membereskan semua sebelum berantakan. Tetapi itu semua hanya alasan Tini saja agar dia dipercaya oleh sang Tuan Tanah. Saat di tengah-tengah percakapan, tiba-tiba Tuan Tanah berkata, apa itu roh yang kau curi dari batu roh serigala? Tanya Tuan Tanah. Tini lantas merasa kaget. Bagaimana dia bisa mengetahuinya? Tak lama setelah itu, tiba-tiba di sekelilingnya tubuh Tuan Tanah muncul roh serigala hitam. Tini beranggapan mungkin Tuan Tanah adalah orang penyihir hitam. Iblis tidak akan pernah meminjamkan kekuatan mereka tanpa pengorbanan. Seorang penyihir, dia memang gila, yang telah membunuh ratusan manusia untuk menjadikan tumbal, dan dia teringat ketika kakaknya sudah mati. Dua orang yang ingin membawanya berkata bahwa ada orang gila yang mau membeli dengan harga mahal, dan itu ternyata Tuan Tanah. Saya tidak mengerti pertanyaan Anda, jawab Tini dengan ragu. Tuan Tanah itu langsung menyuruh Kram untuk memberinya pelajaran, dan Tini pun langsung mengeluarkan roh serigala itu.
Hal itu membuat tuan tanah semakin marah. Dia juga menyuruh Kram untuk menjadikan Tini bahan percobaan. Tini pun mengeluarkan mananya di sekitar tubuhnya, terselimuti mana biru yang sangat kuat. Tuan tanah itu bertanya kepada Kram, seberapa kuat anak itu? Dan Kram menjawab, dia akan mencapai level 2 dan hal itu setara dengan para kesatria. Aku mempelajarinya dari kedua orang tuaku sebelum datang ke Piles. Tuan tanah itu percaya akan perkataan Tini dan menyuruh Tini untuk tinggal di rumahnya untuk sementara waktu. Karena Au membunuh Wolf, segalanya menjadi kacau. Aku butuh seseorang untuk disalahkan. Tini merasa pasti ada yang mengendalikan di balik tuan tanah. Siapa dia? Apakah itu organisasi yang pernah disebut Wolf? Jika benar, organisasi itu pasti kuat hingga membuat tuan tanah takut. Jika itu perintah Anda, saya akan laksanakan. Jika boleh tahu, apakah dia tamu terhormat? Tanya Tini. Ya, kau harus lebih memperhatikan sopan santunmu di hadapannya, balas tuan rumah. Jika boleh tahu, kapan tamu terhormat itu akan datang? Mereka akan datang 1 minggu lagi, jadi jangan kecewakan aku. Sial, padahal aku sudah punya kartu andalan, tapi aku butuh 15 hari untuk mempersiapkannya. Malah tamu ini datang seminggu lagi. Karena sudah begini, Tini hanya mempunyai 2 pilihan. Pilihan pertama, kabur. Yang kedua, membuat keributan di Piles sebelum tamu itu datang. Tetapi sebelum itu aku harus makan dulu. Tini pergi ke warung makan. Di sana terlihat orang-orang terheran-heran melihat begitu banyak Tini menghabiskan makanannya. Sampai-sampai piring bekas makanannya sudah menumpuk sangat tinggi. Tini tahu bahwa semakin dia makan banyak, semakin banyak mana yang dihasilkan dan otomatis semakin kuat juga dia. Saat makan, tiba-tiba Tini didatangi oleh seseorang. Lalu orang itu berkata, apakah orangnya? Kata orang tersebut. Tini pun langsung menoleh sambil mengunyah makanannya. Apa kau bocah gelandangan yang belajar sopan santun dari seekor anjing? Kata orang tersebut. Ya, jawab Tini dengan muka santai. Hei nak, jika kau bertemu dengan orang dewasa, maka kau harus bersikap sopan. Sopan kepada siapa? Yang mencari gara-gara dengan seorang acil. Aku tidak tahu kau ini ingin membuatku tertawa atau menantangku berkelahi, jawab orang tersebut. Tak lama setelah itu, Tini meninju perut orang itu. Orang itu pun merasa kesakitan dan marah. Dia lantas menuju meja makan dan meja itu hancur seketika. Tak sampai di situ, pertarungan mereka akhirnya dilanjutkan di luar. Di sana terlihat orang-orang berkerumun menonton pertarungan orang tadi, yang bernama Grat dan juga Tini. Cepat maju sini nak, akan aku hajar kau sampai babak belur. Yakin kau tidak akan menyesali itu? Tini langsung bergerak cepat mendekati Grat dan langsung menendang kedua kakinya hingga Grat kesakitan. Dia pun langsung membalas serangan Tini dengan mencoba meninju Tini. Tetapi Tini dapat menghindarinya dengan menunduk. Dia lantas menendang kaki kiri Grat, tetapi kali ini Grat dapat menahannya menggunakan mana yang dialirkan di sekitar kakinya. Grat pun mencoba membalas dengan mengepalkan kedua tangannya dan langsung menghantam kepala Tini. Tetapi lagi-lagi Tini bisa menghindarinya dengan meluncur di antara kedua kaki Grat. Setelah itu Tini melompat ke atas pundak Grat dan langsung memegang kepala Grat dengan kedua tangannya dan memutarnya ke samping. Dengan ini Tini berhasil mengalahkan Grat. Orang-orang yang melihatnya merasa heran. Grat bisa dikalahkan oleh seorang anak kecil. Setelah mengalahkannya, Grat, Tini lantas diundang Tuan Tanah untuk makan bersama. Di sana Tuan Tanah berkata bahwa dia mempercayai Tini. Dia sangat menantikan bagaimana Tini nanti tumbuh dewasa. 3 hari berlalu. Saat ini Tini terus berusaha menjadi lebih kuat. Dia berlatih fisik dan juga melatih mananya. Di saat berlatih, tiba-tiba Komandan Kram datang menemui Tini. Dia berkata bahwa Tuan Tanah ingin dia mempersenjatainya. Dia pun lantas diajak Kram ke gudang senjata. Komandan Kram menawarkan senjata kepada Tini. Ada pedang armor dan masih banyak lagi. Tetapi entah kenapa Tini lebih memilih pedang yang dibawa oleh Komandan Kram. Komandan Kram berkata jika senjatanya itu adalah artefak agung Geus yang dibuat oleh Roger, seorang master pedang. Dan dia berkata jangan terlalu mengharap sesuatu yang di luar jangkauannya. Jika kamu bilang seperti itu, sepertinya sangat cocok untukku. Senjata yang bagus harus digunakan oleh orang yang mempunyai kemampuan. Dan itu untuk kepentingan Tuan Tanah, kata Tini.
Kram pun langsung marah mendengar perkataan Tini. Bagaimana kalau kita bersaing untuk mendapatkan pedang ini? Kalau aku kalah, aku akan menyerahkan hidupku. Tak lama setelah itu, Tini keluar pintu dengan muka penuh luka, seperti bekas tinjuan. Dia berjalan tertatih-tatih, menggunakan pedang yang dibungkus kain yang dia dapatkan dari Kram. Cerita berganti di tuan tanah. Di sana terlihat dia sedang minum di meja sambil berpikir dari mana asal-usul Tini sebenarnya. Tuan tanah sudah menyelidiki Tini dan akan terkonfirmasi jawabannya beberapa hari ke depan. Dari sikap dan pengetahuan yang dia miliki, Tini berasal dari kaum bangsawan, dan dia juga menduga berdasarkan warna rambut hitamnya dan juga matanya, mungkin itu dari bangsawan yang ia duga. Setelah minum, dia lalu pergi ke tempat tidur, dan tuan tanah mencoba untuk tidur, tetapi tiba-tiba ada suara berisik yang mengganggu sehingga tuan tanah merasa terganggu. Dia terbangun saat matanya tersayup-sayup. Tiba-tiba Tini muncul di hadapannya dengan membawa pedang yang dia dapat dari Kram, lalu menusuk tuan tanah itu. Tuanku, ini adalah hukuman dari surga, kata Tini. Tak lama setelah itu, tuan tanah itu mati. Lalu Tini meninggalkannya. Pada pagi harinya, pelayan masuk ke ruangan tuannya dan melihat tuan tanah mati tertusuk pedang. Sontak membuat kaget pelayan tersebut dan berteriak kencang. Hal ini membuat semua orang berdatangan. Para komandan ingin menyelidiki atas kematian tuannya. Para komandan lantas memeriksa Tini, karena dia yang terakhir bertemu dengan Komandan Kram. Sedangkan saat ini Komandan Kram menghilang entah kemana. Sedangkan pedangnya tertancap di tubuh tuan tanah. Tini lantas berencana pergi dari sana agar dia tidak dicurigai atas kematian tuan tanah. Dia berencana ingin pergi ke Invendor. Dia pergi dengan menumpangi serigala miliknya. Ini menyingkat waktu sangat banyak daripada harus menaiki kuda. Cerita pun berpindah di rumah tuan tanah. Ada seorang misterius yang datang ke rumah tuan tanah. Dia mengecek pedang yang dibuat untuk membunuh tuan tanah. Pemilik dari pedang itu sudah mati saat pedang ini dibuang. Itu berarti pelakunya adalah bocah yang menghabisi serigala itu. Aku yakin dia seorang anak berambut hitam yang menghilang tepat setelah kejadian itu. Aku yakin pasti akan membayar karena telah menghancurkan rencana organisasi kami, kata pria misterius itu. Cerita berpindah lagi di kota Valentia. Di sana terlihat Tini sudah sampai di Valentia. Di sana sangat ramai. Tini berencana membeli perlengkapan, tetapi uang yang dia punya tidak cukup. Saat dia berjalan, tiba-tiba ada dua orang yang ingin memalak Tini. Mereka tidak tahu kalau Tini sebenarnya kuat. Bukannya meminta uang, tetapi malah sebaliknya. Tini meminta agar mereka berdua menyerahkan uang mereka. Setelah mendapatkan uang, Tini membeli di toko perlengkapan, seperti armor dan juga senjata. Saat Tini memilih-milih, terdengar dari kejauhan percakapan seseorang yang mengatakan putri dari Valentia akan keluar untuk berpatroli. Dan dengan segera, Tini lari untuk menemui putri dari Valentia itu dan meminta bantuan untuk mempertemukannya dengan Kaisar Pedang. Cerita berpindah. Di sana terlihat Tuan Putri bersama pengawalnya dan juga putra tertua Conlucen. Edmund von Lucen sedang berlihat-lihat di kota Lucentia. Putri diperlihatkan keramaian dan juga keistimewaan kota tersebut. Tetapi putri tiba-tiba menginginkan melihat daerah kumuh. Sontak membuat putra tertua itu bingung. Kenapa Tuan Putri mau mengunjungi daerah kumuh seperti itu? Tuan Putri pun menjawab karena mereka juga penduduk kota ini juga. Mereka lalu berjalan menuju daerah kumuh. Saat mereka berjalan, beberapa saat, tiba-tiba terdengar keributan. Di sana terlihat Tini mencoba menerobos ke rombongan putri. Nona, ini adalah cincin yang Nona berikan kepadaku. Anda meminta saya untuk mencari Anda. Meskipun telat, saya ingin memberikan hormat, kata Tini. Ini memang benar cincinku, tapi ini sungguh aneh. Saya memberikan cincin ini kepada anak kecil di daerah kumuh. Bagaimana ini bisa di tangan Anda, Tuan Muda? Jawab putri. Tini lantas kaget dan dia ditodong dengan pedang oleh pengawal putri. Saya paham ini sulit dipercaya, tapi saya adalah anak yang sama. Hanya saya yang memiliki rambut hitam di piles, kata Tini. Tetapi bagaimana bisa kamu terlihat lebih buruk dan lemah? Kamu bahkan tidak bisa berbicara selancar itu. Dan dia juga jauh lebih kecil daripada kamu. Dia imut, tetapi kasihan, jawab Tuan Putri. Mendengar perkataan Tuan Putri, Tini langsung mengeluarkan serigala dalam wujud kecil
dan menjatuhkannya tepat di tangan Tuan Putri. Serigala itu lantas ditangkap Tuan Putri. Dia imut sekali. "Siapa nama serigala ini?" kata Tuan Putri. "Saya menamainya Lunar Wolf, yang artinya serigala cahaya bulan," balas Tini. "Itu nama yang indah. Tak kusangka kamu berubah secepat ini hanya dengan beberapa bulan. Waktu itu kamu terlihat seperti seseorang umur 10 tahun. Namamu juga indah," kata Tuan Putri. "Ya, nama saya Tini dan saya sudah umur 13 tahun. Setelah mempelajari mana, saya mulai tumbuh cepat." "Benar, itu memang namanya," kata Tuan Putri. Tiba-tiba, pengawal putri yang bernama Vivian mencoba melindungi Tuan Putri. Dia lantas maju menghadang Tuan Putri agar tidak terlalu dekat-dekat dengan Tini. Dan di sisi lain, Tuan Muda Edmund juga membenarkan apa kata Vivian. Dia juga curiga dengan kedatangan Tini. "Aku tak butuh kepercayaan kalian, Nona. Ketika Anda memberikan cincin ini, Anda bilang bila saya membutuhkan bantuan, saya hanya perlu menemui Tuan Putri," kata Tini. "Ya, itu benar. Jadi, apakah butuh bantuanku?" jawab Tuan Putri. "Bisakah saya bertemu dengan Tuan Esgrat von Valencia?" "Hei bocah, beraninya kau. Kau pasti gila," kata Vivian. "Apa kalian berpikir saya bisa melukainya bila aku bertemu dengannya? Salah satu dari 7 orang terkuat di benua ini. Seseorang yang bisa menggunakan aura kekuatan hancurnya Yang Mulia Kaisar Pedang," jawab Tini. "Kaisar Pedang? Ya, mungkin ayahku akan malu mendengar hal itu karena ini belum lama masuk dalam 7 kesatria terhebat di benua," jawab Tuan Putri. "Ah, benar juga. Saat ini Tuan Esgrat von Valencia belum menjadi Kaisar Pedang," kata Tini. "Haha, itu memang panggilan yang cocok untuknya. Aku tak tahu kalau beliau seterkenal itu, bahkan di pedesaan," kata Vivian. "Untungnya Ryagi cukup bagus hingga mencairkan suasana. Saya ingin memberitahu beliau tentang kejadian belakang ini di Piles, dan aku sebagai salah satu orang yang langsung mengalami dan melihat kejadian langsung." Cerita berganti di sebuah ruangan. Di sana terlihat Vivian dan juga Tuan Putri sedang berbincang-bincang. Dalam perbincangan tersebut, terlihat mereka sedang membicarakan Tini. Vivian bertanya kepada Tuan Putri, "Kemana perginya Tini?" Dan Tuan Putri menjawab kalau Tini saat ini sedang bersama Tuan Edmund karena ada urusan. Saat mereka berbincang-bincang, tiba-tiba roh serigala yang dia bawa Tuan Putri menghilang seperti asap yang mengepul. Cerita berpindah. Di sana terlihat Tini sedang bersama Tuan Edmund. "Jadi, siapa namamu?" tanya Tuan Edmund. "Tini, kau bicara padaku seperti bicara kepada temanmu. Ngomong-ngomong, kau bilang ada sesuatu yang kau tahu tentang dark magic," tanya Tini. "Dasar kau anak tak tahu diri," balas Tuan Edmund. Tuan Edmund langsung mencoba menampar Tini, tetapi dengan cepat dia menangkap tangan Tuan Edmund. Di sana terlihat Edmund kesakitan ketika tangannya dirimas oleh Tini. "Cepat lepaskan, pergilah dan lakukan apapun yang kau mau," kata Edmund. "Tapi sebelum itu, aku yakin kau memanggilku kemari karena memiliki sesuatu yang bagus, Tuan Bangsawan," jawab Tini. "Oke, kalau begitu, ikuti aku, dasar kau rakyat jelata." Cerita berpindah. Di sana terlihat Vivian sedang menaiki kuda dengan sangat kencang. Dia merasa ketakutan karena ketika roh jauh dari pemiliknya, dia akan bisa terhapuskan. Vivian terus mencari dan bertanya kepada penjaga yang ada di sana. Mereka bilang Tini bersama Tuan Edmund. Cerita berpindah ke Tini dan juga Tuan Edmund. Di sana, Tini dibawa ke sebuah tempat rahasia. Setelah mereka sampai di sana, terlihat beberapa orang menghadang Tini dan juga Edmund. Di sana, Edmund meminta bawahannya untuk menghajar Tini, tetapi mereka tak sanggup mengalahkan Tini yang hanya seorang anak kecil. Tak lama setelah itu, Vivian datang menemui Tini. Di sana, Vivian sangat kaget karena Tuan Edmund sudah tergeletak dan tak sadarkan diri dengan bawahannya. Dan Tini menyerahkan sebuah buku kepada Vivian. Di dalam buku itu ternyata berisi catatan penggelapan perdagangan manusia. Dan dengan ini, Edmund tak bisa mengelak lagi. Dan keesok harinya, Edmund telah diusir dari keluarga Count. Karena hal itu, kepercayaan Count padanya telah hancur. Saat ini, Tini, Tuan Putri, dan juga Vivian sedang dalam perjalanan pulang. Di tengah perjalanan, dia dihadang oleh elf untuk meminta tumpangan kereta mereka. Tetapi ketika Tini melihat elf tersebut, dia sangat terkejut karena elf itu ternyata magical truck. Tini berpura-pura tidak tahu kalau elf itu truck magical. Mereka berbincang-bincang dengan elf tersebut.
Tak lama kemudian, elf itu menanyakan siapa pemilik spirit atau roh serigala tersebut. Putri pun menjawab bahwa Tinilah yang mempunyai spirit tersebut. Elf itu berkata bahwa dia kepingin menggendong spirit serigala tersebut. Dia bertanya kepada Tini, apakah dia boleh menggendongnya? Tini pun menjawab, boleh. Tini menyerahkan spirit serigala itu ke elf tersebut. Tetapi ketika hampir sampai di tangannya, serigala itu berubah wujud menjadi serigala raksasa. Ketika elf itu lengah, tiba-tiba Vivian menusukkan pedangnya ke arah elf tersebut. Sejak kapan kalian tahu? Kata elf. Dan ternyata itu semua karena Tini sudah memberitahukannya kepada Tuan Putri dan juga Vivian bahwa dia adalah Drake Magical dan mereka sudah merencanakan penyerangan tersebut. Elf tersebut mengaktifkan pelindung dan Tini dengan segera menyerang menggunakan palu. Tetapi pelindung itu terlalu kuat sehingga Tini terpantal. Elf itu mengeluarkan skill api yang langsung membuat perisai miliknya terselimuti api. Tini saat ini juga membuat perisai untuk menangkis serangan elf api tersebut. Tetapi kekuatannya sungguh luar biasa. Tini dengan perisai pelindung masih saja kalah dan terpental jauh ke belakang. Tetapi di sana terlihat perisai elf tersebut mulai melemah. Vivian meneriakkan agar semua menyerang bersama-sama. Di saat ini juga mencoba menyerang kembali perisai elf itu. Dia langsung mengeluarkan lunar serigala lalu memukulnya. Akibat pukulan dari Tini, perisai itu mulai retak. Dengan segera, Vivian dan juga para prajurit lainnya juga ikut menyerang perisai itu. Semakin lama, retakan itu semakin banyak. Dan kemudian Tini melompat ke atas perisai elf tersebut dan memukulnya lagi. Kali ini, perisai dan juga elf itu terpental jauh hingga membentur tanah. Elf itu terjatuh dan mengeram kesakitan. Kali ini, elf itu mencoba menyerang balik. Dia mengeluarkan ledakan api yang memancarkan ke seluruh arah. Semua orang terpental, tak terkecuali Tuan Putri. Dia juga terkena serangan elf tersebut, tetapi Vivian dengan segera melindunginya. Dan dari bawah, terlihat ini mampu melawan api tersebut. Dia sanggup melawannya karena dia baru membuat skillnya meningkat, dan juga baju armor yang juga baru saja dia beli, sehingga bisa melawan api itu. Dia terus meluncur mendekati elf itu dan tiba di atas perisainya. Dan sesampainya di sana, Tini langsung memukulkan hingga perisai pecah dan memancarkan ledakan yang sangat dahsyat. Tini terpental jauh hingga terjatuh dan mengeluarkan darah yang cukup banyak. Vivian pun juga ikut terpental dengan ledakan itu. Elf itu akhirnya keluar dari perisainya. Dan dengan kesempatan ini, Tini dan juga Vivian langsung mencoba menyerangnya lagi. Tapi elf itu masih sangat kuat. Dia masih mampu memancarkan energi yang sangat besar. Tapi di sisi lain, Tini dengan menaiki serigalanya menerobos pancaran energi elf itu dan langsung memukul menggunakan senjatanya. Tapi sangat disayangkan, dia berhasil kabur dan terbang ke atas. Dari atas, elf itu mengeluarkan serangan terakhir, Sacrifice. Skill ini mengorbankan tubuh mereka sendiri untuk meningkatkan jumlah mana mereka. Bakar mereka semua, kata elf. Semua area di sekitar elf itu terbakar dengan sangat besar. Semua mencoba melindungi diri mereka dari kejauhan. Vivian meneriakkan, kami sudah mengulur waktunya, sekarang giliranmu Tuan Putri. Di sana terlihat Tuan Putri mengeluarkan skill Divine Power. Skill ini didapat dari proses bertapa dan pemberian berkat. Dan ketika mereka cocok, maka lahirlah kekuatan melawan kejahatan terlahir. Di sana terlihat cahaya yang sangat terang muncul dari kedua tangan Tuan Putri. Cahaya itu berubah menjadi kekuatan yang memancar ke arah elf itu. Kekuatannya mampu melawan kekuatan elf itu dan dia meledak dengan sangat dahsyat. Elf itu terjatuh, tubuhnya penuh dengan luka. Dia juga belum mati setelah terkena serangan Tuan Putri yang begitu kuat. Di sana, dia kesakitan dan mengoceh. Tiba-tiba, Tini memukul kepala elf itu dengan senjatanya dan langsung roboh. Tampaknya akulah yang harus membariskannya, kata Tini. Akhirnya elf itu berhasil dikalahkan meskipun dengan penuh drama.